Kita ini bagaikan berlayar di atas lautan. Kapal Indonesia ini sedang berlayar. Ada sekelompok orang, padahal kita sudah di tengah lautan yang luas dan dalam, ada sekelompok orang atau beberapa orang yang mencoba untuk melobangi kapal. Dia ingin mungkin ambil air mandi atau air minumnya sudah habis katanya, dan lain-lain alasannya lah. Tergantung kepada kita. Kita biarkan mereka itu untuk melobangi kapal atau kita cegah. Kalau kita biarkan, ingat hadirin, yang akan tenggelam tidak mereka saja, tetapi seluruh penduduk kapal itu akan binasa semuanya. Itu pasti. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Maka para penguasa-penguasa yang baik, yang taat tunduk kepada Allah, kalau nampak kecurangan, cegah dengan sebaik-baiknya, karena tanggung jawab. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, kata Rasul, fa'ilam yastati' fabilisani. Tidak mampu dengan kekuasaan, kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, cegah dengan lisan. Para guru, para dosen, para ustazah, kita, nenek mama yang tahu, sampaikan bahwa itu adalah salah. Jangan kita berada pada yang salah. Fa'ilam yastati', kata Rasul, kalau ndak juta lo fabi qalbi. Kita ndak punya apa-apa, kekuasaan ndak ada, kemudian mengecek ndak lo pandai, ndak bisa menyampaikan, maka cegahlah dengan hati, doa. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasul, membenci kemaksiatan yang ada itu selemah-lemah iman. Jadi oleh sebab itu hadirin, jangan pelihara kemaksiatan, jangan didukung, jangan dibeking kemaksiatan, walau kemaksiatan itu bersumber dari penguasa sendiri. Kenapa? Karena musibah, bencana, malapetaka bukan hanya mereka yang akan ditimpa, tetapi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabarin anid. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendurhakai Rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa sewenang-wenang, lagi durhaka kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah, Surah Hud, surah yang ke-11 ayat 59. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, berikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Itu tidak dimiliki oleh semua manusia, hanya ada pada hamba-hamba pilihan. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Kadang ada waktu luang, umur panjang, badan sehat, tapi tak istiqomah juga. Dan ini ada pada kita, alhamdulillah.
Semua itu adalah karunia anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah tak lagi kita akan melaksanakan ibadah agung Ramadan kalau Allah izinkan umur kita nyampai ke sana. Mudah-mudahan Allah izinkan. Bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Sang Qadir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab sudah kita lewatkan, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dari hari ke hari selalu ketaatan kita meningkat, setidaknya pertahankan dan sebaiknya kita tingkatkan agar lebih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam firman Allah surah Hud ini Allah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada makna yang terkandung masalah tauhid dan keimanan. Ada bicara masalah tarikh, sejarah, kisah-sul anbiya dan kisah-kisah umat yang terdahulu. Ada masalah muamalah, ibadah, dan diantaranya adalah yang berkaitan dengan masalah kisah atau kejadian-kejadian umat yang terdahulu, agar bisa menjadi pelajaran untuk kalau itu tidak baik untuk tidak dicontoh, kalau memang itu baik untuk kita ambil contoh dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Hadirin kaum muslimin, dan di sini Allah menjelaskan di dalam surah Hud ayat yang ke-59 ini ada kaum Ad. Kaum Ad ini di negeri Yaman, sebuah daerah Al-Ahqaf atau gunung pasir, bukit pasir. Dan itu adalah termasuk manusia yang raksasa di kala itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat dijelaskan dia sampai umur 400 tahun. 100 tahun baru dianggap dia sudah dewasa. Jadi kalau belum 100 tahun dia belum dewasa. Dengan situasi dan kondisi itu, Allah memberikan kepada mereka kelebihan yang sangat luar biasa. Rezeki yang begitu banyak dan melimpah, yang tidak ada hambatannya. Tubuh mereka yang besar-besar, kasar-kasar, tidak ada bandingannya dengan manusia akhir zaman. Dan usia mereka panjang, tidak sama dengan kita 70, 63, tidak. Tapi rata-rata mereka itu sangat usia panjang, sampai 400 tahun. Dan mereka mampu membangun istana-istana yang luar biasa, memahat batu-batu yang besar dijadikan tempat tinggal, dan gedung-gedung yang mewah. Semua itu adalah diberikan Allah kepada kaum Ad. Hidup mewah, selalu serba ada. Hadirin kaum muslimin, namun sayang, dengan begitu diberikan oleh Allah, mereka lupa dia punya raja yang sangat zalim, yang sangat kejam, menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah utus yaitunya seorang Nabiullah untuk memberi
bimbingan, arahan, nasihat untuk tidak mendurhakai kepada Allah, yaitunya Nabi Hud alaihi salam dalam usia 40 tahun. Beliau dalam sejarah diceritakan lebih kurang umur beliau 130 tahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka beliau menyampaikan, ya kaum, hai kaumku, ma'budullah, sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain. Namun karena kedurhakaan yang mereka lakukan, diantaranya adalah mereka tidak tunduk, tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang diutus di kala itu. Kemudian mereka itu adalah sangat kejam. Jadi pembunuhan itu sudah di mana-mana. Bahkan dalam satu hari itu, satu malam itu, anak sampai lahir ratusan bahkan ribuan. Itu hasil dari zina. Karena hukum Allah tidak berlaku lagi di kala itu. Mereka adalah sangat kejam kepada manusia. Kalau tidak sesuai dengan aturan dan pendapatnya, mereka sikat. Dia tidak melihat siapanya. Yang penting dia berlaku hukum yang dia inginkan. Dia menyembah berhala, menyembah pangkat dan jabatan, dan dia tunduk kepada harta yang dimilikinya, karena berfungsi, berkuasa di kala itu adalah harta. Jadi kalau dengan harta itu, dengan uang, selesai semuanya. Apakah hukum, apakah jabatan, itu tidak jelas. Yang penting dia mampu untuk mendapatkan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena tidak mengikuti aturan-aturan Allah, tidak melihat kepada hak dan batil, tidak melihat kepada halal dan haram, bahkan sudah menjadi kebiasaan perbuatan-perbuatan maksiat di mana-mana, mungkarat menjadi-jadi, tontonan menjadi tuntunan, bahkan tuntunan menjadi tontonan, tidak peduli dengan rambu-rambu dan aturan-aturan Allah, maka diperingatkan mereka agar jangan berbuat seperti itu. Hadirin, kalau Rasul, kalau Nabi dan Rasul sekarang tiada, maka perpanjang informasi dari Nabi dan Rasul itu adalah para ulama yang istiqomah, yang menyampaikan, maka hukumnya bagi kita adalah wajib untuk mengikutinya. Itu tidak ada tawar. Jadi yang dimaksud dengan ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum itu, ulil amri minkum itu kalau dia taat, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasul, baru kita mengikutinya. Nah, kalau seandainya tidak kita mengikuti petunjuk, arahan, bimbingan, nasihat daripada ulama-ulama yang istiqomah, dari siapa lagi kita akan mengambil? Tentu kita akan mengarah kepada yang batil. Maka oleh sebab itu, tidak mau diperingatkan, tidak mau dinasehati, selalu melampaui batas aturan-aturan Allah, maka Allah kirim peringatan-peringatan. Yang pertama, ditahan. Apa yang ditahan di kala itu? Hujan. Berapa lama? 3 tahun. Bersuara kemarau panjang. Bahkan sudah banyak yang kering, sudah banyak hewan-hewan yang mati, peliharaan, sumur-sumur yang begitu banyak, hebat airnya, di mana-mana kering, namun mereka tetap berada pada keingkaran, tidak mau mengikuti nasihat daripada Rasulnya. Lalu Allah datangkan awan yang hitam. Mereka beranggapan ini akan membawa hujan ini. Mudah-mudahan dia membawa hujan, berkah bagi kita.
Namun apa yang terjadi di kala itu, awan yang hitam itu ternyata hadirin membawa malapetaka, bencana yang sangat luar biasa. Di kala itu terjadi angin kencang. Saking kencangnya angin itu sampai pekak telinga kita, bahkan meleleh, mengeluarkan darah dari telinga manusia. Di mana-mana pohon tumbang, di mana-mana rumah roboh, pasir-pasir berterbangan membunuh mereka di kala itu. Kenapa? Datang angin begitu besar dan dahsyatnya. Kemudian juga terjadi situasi yang kondisi di kala itu berlangsung di dalam riwayat lebih kurang 7 malam 8 hari. Tidak lama, cuman 7 malam 8 hari untuk membinasakan mereka yang begitu besar, begitu kuat, begitu hebat. Kenapa? Karena keingkaran manusia itu sendiri, mulai daripada atasannya, mungkin pimpinannya, pemerintahannya, sampai ke rakyat-rakyat di kala itu tidak mau lagi mengikuti aturan Allah. Maka dengan sekejap mata Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Hadirin, apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini? Kalau mulai dari penguasa sampai kepada rakyat bawahan sudah melanggar aturan-aturan Allah, maka tidak tertutup kemungkinan peristiwa kejadian-kejadian para nabi dan rasul terdahulu akan terulang kembali. Kenapa? Rata-rata, bahkan hampir semuanya, seluruh umat-umat yang durhaka itu dibinasakan dengan perbuatan mereka itu sendiri. Nah, oleh sebab itu tentu negara yang kita cintai ini, Indonesia ini, kita sudah mengadakan pesta demokrasi. Kalau akan berlarut dengan kecurangan demi kecurangan, maka itu pertandanya kita ingin dan siap menghadapi azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilustrasinya, kita ini bagaikan berlayar di atas lautan. Kapal Indonesia ini sedang berlayar. Ada sekelompok orang, padahal kita sudah di tengah lautan yang luas dan dalam, ada sekelompok orang atau beberapa orang yang mencoba untuk melobangi kapal. Dia ingin mungkin ambil air mandi atau air minumnya sudah habis katanya, dan lain-lain alasannya lah. Tergantung kepada kita. Kita biarkan mereka itu untuk melobangi kapal atau kita cegah. Kalau kita biarkan, ingat hadirin, yang akan tenggelam tidak mereka saja, tetapi seluruh penduduk kapal itu akan binasa semuanya. Itu pasti. Jadi oleh sebab itu, kalau dicegah ada risiko, ada tantangan. Itulah perjuangan. Maka kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Maka para penguasa-penguasa yang baik, yang taat tunduk kepada Allah, kalau nampak kecurangan, cegah dengan sebaik-baiknya, karena tanggung jawab. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, kata Rasul, fa'ilam yastati' fabilisani. Tidak mampu dengan kekuasaan, kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, cegah dengan lisan. Para guru, para dosen, para ustazah, kita, nenek mama yang tahu, sampaikan bahwa itu adalah salah. Jangan kita berada pada yang salah. Fa'ilam yastati', kata Rasul, kalau tidak juta lo, fabiqalbi. Kita tidak punya apa-apa, kekuasaan tidak ada, kemudian menyengecek, tidak pandai, tidak bisa menyampaikan, maka cegahlah dengan hati.
doa. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasul, membenci kemaksiatan yang ada itu selemah-lemah iman. Jadi oleh sebab itu hadirin, jangan pelihara kemaksiatan, jangan didukung, jangan dibeking kemaksiatan, walau kemaksiatan itu bersumber dari penguasa sendiri. Kenapa? Karena musibah, bencana, malapetaka bukan hanya mereka yang akan ditimpa, tetapi kita semuanya. Oleh sebab itu Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya umur yang Allah titipkan. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi negara kita ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhnaahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, fa'akhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qawmana ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaa'il qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Ya Nabi salam